Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 MI Pengawas Surabaya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini Ustazah akan menyampaikan materi IPA kelas 5 tentang sistem pernafasan atau respirasi pada manusia dan hewan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan beberapa hal tentang sistem pernafasan. Yang pertama, yang akan Ustazah sampaikan yaitu organ pernafasan manusia. Yang kedua, mekanisme pernafasan. Yang ketiga, gangguan pada sistem pernafasan. Dan yang keempat, pernafasan hewan. Sebelum itu, kalian tahu nggak arti dari bernafas? Coba kalian lihat pada gambar ya. Di situ ada O2 yang masuk dan CO2 yang keluar. Itu sudah menggambarkan pernafasan. Jadi, bernafas adalah menghirup udara dan mengeluarkan udara. Ada dua fase ya. Yang pertama, fase menghirup udara atau yang disebut dengan inspirasi. Udara apa yang kita hirup? Oksigen atau disebut dengan O2. Fase pernafasan yang kedua yaitu melepaskan udara atau menghembuskan udara atau mengeluarkan udara yang disebut dengan ekspirasi. Udara apa yang kita keluarkan saat bernafas? Udara karbon dioksida, nama lainnya yaitu CO2. Sekarang kita masuk di organ pernafasan manusia. Organ itu maksudnya bagian tubuh mana saja yang berperan dalam pernafasan manusia. Bisa dilihat dari gambar ya Kak. Ntar Ustazah ini kan dari gambar tadi dan juga gambar ini kita bisa tahu bahwa jalannya pernafasan kita itu sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jalannya pernafasan pada tubuh manusia dimulai dari hidung. Udara masuk ke hidung, kemudian melalui faring, terus laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus yang berada di dalam paru-paru. Tahu kan di mana letak paru-paru kita? Ada di dada. Betul sekali. Sekarang kita akan bahas organ pernafasan yang pertama yaitu hidung. Gambar hidung kurang lebih seperti ini. Jadi ada lubang hidung, ada rongga hidung, ada tulang hidung, serabut saraf pembau yang disebut dengan saraf olfaktori, dan juga serabut saraf yang menuju ke otak. Serta ada silia atau rambut getar atau bulu getar saraf pembau. Oke, selain yang ada di gambar ini, di dalam hidung ada juga yang namanya rambut halus dan selaput lendir.
Coba kita lihat apa saja fungsi hidung. Nah, ini dia fungsi hidung. Fungsi hidung dalam sebagai organ pernafasan ada 3. Yang pertama, mengatur kesesuaian suhu tubuh dan kelembapan udara. Yang kedua, untuk menangkap benda asing yang masuk. Dan yang ketiga yaitu menyaring serta memfilter udara. Tahu nggak, untuk yang fungsi menangkap benda asing yang masuk itu merupakan fungsi dari selaput lendir. Di mana letak selaput lendir tadi? Ada di sekitar rongga hidung. Nih yang saya tandai warna biru. Di sekitar situ ada selaput lendir. Kemudian untuk yang menyaring sama memfilter udara itu adalah fungsi dari rambut halus. Letaknya sama, masih di dalam rongga hidung. Di sini, di sekitar sini ya. Kemudian organ pernafasan yang kedua adalah faring. Faring itu di mana Ustazah? Faring letaknya di bagian tubuh setelah hidung. Jadi ketika udara masuk melalui hidung. Di sini udara masuk melalui hidung, kemudian menuju ke faring. Seperti ini. Ini faring sampai sini. Ya, faringnya sampai di sini. Ini faring. Jadi faring itu merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Nah, faring di sini sebenarnya bukan cuma berperan dalam sistem pernafasan, tapi juga berperan dalam sistem pencernaan manusia. Coba kita lihat bagian-bagian faring. Faring itu ada 3 ya. Yang pertama nasofaring. Nih, nasofaring. Nasofaring itu letaknya di dekat rongga hidung. Kemudian orofaring ini letaknya di dekat mulut. Dan yang paling dalam adalah hipofaring. Nah, faring disebut juga dengan tekak atau tenggorokan, yang merupakan percabangan 2 saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut serta kerongkongan. Kalau di gambar sini, kerongkongan ditulis dengan exofagus. Ya, exofagus ini artinya adalah kerongkongan. Exofagus ini artinya kerongkongan. Kemudian mulutnya sebelah sini. Jadi saluran exofagus ini juga sampai atas, karena kan exofagus ini merupakan saluran pencernaan ya. Jadi saat kita makan, setelah dari mulut itu langsung ke kerongkongan atau exofagus tuh. Kemudian untuk fungsi faring maksudnya Ustazah. Faring ini ada 2 fungsi berkaitan dengan sistem pernafasan. Yang pertama, berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Nah, perlu diketahui, maksud dari kalimat ini adalah yang menghasilkan suara itu bukan faring ya, tapi kotak suaranya. Nah, ini perhatikan, faring itu kan sebelah sini. Sedangkan kotak suara itu yang sebelah sini. Ini laring, ini adalah kotak suara ya. Jadi faring itu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam kotak suara atau laring. Di dalam laring ada pita suara, jadi ketika ada udara masuk maka pita suara bergetar sehingga kita bisa menghasilkan udara. Betul sekali. Yang kedua, faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernafas melalui mulut. Karena kan yang paling dekat dengan organ mulut adalah faring. Sehingga memungkinkan kita sebagai manusia untuk bernafas selain melalui hidung bisa melalui mulut. Tapi bernafas yang paling baik adalah melalui hidung ya Kak, bukan melalui oral, tapi melalui hidung. Kalau bernafas yang kurang baik itu melalui mulut. Kenapa kok bisa demikian? Karena bernafas melalui hidung, di dalam hidung udara mengalami perlakuan
disaring, ada penyaringan. Sedangkan kalau melalui mulut tidak ada penyaringan. Jadi udara kalau kotor ya udara yang kotor itu masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan kan kalau melalui hidung udara yang kotor disaring menjadi udara bersih dan masuk ke dalam tubuh kita. Lanjut, bagian yang ketiga yaitu laring. Ini adalah gambar laring, gambar penampangnya laring. Laring atau pangkal tenggorokan adalah saluran udara yang berfungsi sebagai tempat pembentukan suara. Laring juga dikenal sebagai kotak suara. Tadi ya, laring atau kotak suara itu memiliki pita suara yang dapat menghasilkan suara. Selain ada pita suara, di dalam laring juga ada katup epiglotis. Ini ya Kak, sebelah sini ada katup epiglotis. Berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan makanan agar makanan masuk ke kerongkongan, bukan saluran pernafasan. Jadi gini Kak, epiglotis itu adalah katup di mana dia itu fungsinya untuk menutup saluran. Saluran apa yang ditutup? Itu adalah tenggorokan. Jadi di laring ini kan menghubungkan antara laring ini kan pangkal tenggorokan ya. Jadi dia itu adalah saluran tenggorokan. Sementara di dekatnya laring yang tadi yang Ustazah bilang eksofagus atau kerongkongan itu berada di dekatnya laring. Laring dan juga tenggorokan dipisahkan oleh yang namanya katup epiglotis. Sehingga kalau kita lagi makan, katup epiglotis itu akan menutup tenggorokan. Kenapa kok ditutup tenggorokannya? Agar makanan nggak masuk ke saluran pernafasan. Kalau makanan sampai masuk ke saluran pernafasan, yang terjadi apa? Kita tersedak. Itulah kenapa kok kita nggak boleh makan sambil bicara. Karena katup epiglotis ini nanti akan bingung dan makanan itu bisa masuk ke saluran pernafasan atau ke tenggorokan kita. Lanjut, organ yang keempat ada trakea. Apa itu trakea? Trakea adalah batang tenggorokan. Nih ya gambarnya trakea. Setelah laring ada bagian yang namanya trakea. Trakea itu menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Ya, trakea ini cukup panjang seperti yang ada di gambar, bisa kalian lihat trakea. Sudah tunjukkan untuk trakea. Ini trakea. Trakea bentuknya seperti pipa dan tersusun atas 16 sampai 12 cincin tulang rawan. Jadi bisa dilihat dari gambar sini pun bentuk trakea itu seperti pipa. Tahu pipa kan? Pipa itu untuk yang saluran air atau tempat bungkus kabel biasanya kalau di dalam ruangan mungkin biar kabelnya nggak kelihatan. Tapi pipa lebih banyak digunakan untuk saluran air. Selanjutnya terdapat selaput lendir yang memiliki bulu getar atau silia untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Jadi di dindingnya trakea, di bagian dalamnya trakea itu ada yang namanya selaput lendir. Selaput lendir itu punya bulu-bulu kecil atau silia, bulu getar untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, ketika ada benda asing, misalnya kotoran yang masuk ke trakea, maka oleh bulu-bulu getar trakea atau silia tadi itu didorong keluar sehingga menyebabkan kita menjadi batuk. Tuh. Jadi kenapa kok kita bisa batuk? Karena ada benda asing yang masuk ke tenggorokan. Sekarang bagian yang kelima, organ yang kelima yaitu bronkus. Kalau dilihat dari gambar tadi, setelah laring, trakea, baru ada bronkus. Mana itu bronkus? Nah, ini yang sudah beri tanda. Itu adalah bagian bronkus. Bronkus itu adalah percabangannya trakea. Percabangan trakea atau batang tenggorokan. Dan bronkus ini mempunyai bronkus itu bercabang menjadi dua. Yang pertama bronkus ke arah paru-paru kanan dan yang kedua bronkus ke arah paru-paru kiri.
Struktur bronkus itu hampir sama dengan strukturnya trakea, yaitu dibentuk dari tulang rawan, hanya saja lebih sempit dan kecil. Bisa dilihat kan dari gambar bahwa trakea itu besar, kalau bronkus itu kayak trakea sama, kalau di gambar itu sama, cuman kecil dan bercabang tadi ya. Terus susunannya berselang-seling antara tulang dan otot. Yang warna putih itu tulang, sedangkan yang warna merah itu ototnya. Kemudian fungsi bronkus itu apa? Menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Kan ini bronkus tadi itu menghubungkan trakea dengan paru-paru ya. Paru-parunya itu sebelah sini, Kak. Ada kasih gambar. Sebelah sini ini ada paru-paru, paru-parunya bungkus kayak gini. Nah, jadi bronkus itu masuk ke dalam paru-paru juga. Nah, setelah itu ada yang namanya bronkiolus. Apa bedanya dengan bronkus? Kalau bronkus itu adalah cabang dari trakea, sedangkan bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Nih ya, lihat ya. Bronkus itu cabang yang besar, istilahnya gitu, cabang yang besar. Lah terus cabang yang besar tadi bercabang lagi menjadi cabang yang kecil, yaitu bronkiolus. Nggak usah bingung ya. Fungsi bronkiolus itu apa saja? Yang pertama, menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Alveolus ini adalah anggota pernafasan nomor 7. Habis ini kita bahas alveolus. Dan yang kedua, mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Ini ya, yang ketujuh, alveolus. Di manakah letak alveolus? Alveolus itu adalah strukturnya paru-paru. Jadi paru-paru kalau kalian perbesar itu bentuknya gelembung-gelembung kecil seperti ini, yang saling menempel satu sama lain. Gelembung-gelembung kecil itu disebut dengan alveolus. Itu ya. Untuk gambar ini Ustazah bisa jelaskan. Perhatikan ya. Ini ada gambar paru-paru. Lobus paru-paru itu artinya adalah gelambir paru-paru. Banyaknya gelambir paru-paru. Untuk paru-paru kanan dilihat ada 3 lobus paru-parunya. Untuk yang paru-paru kiri ada 2 lobus, ada 2 gelambir ya tadi ya. Nah ini lihat untuk struktur alveolusnya. Alveolusnya itu ada, ini alveolus, ini juga alveolus, 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 alveolus. Apa gelembung-gelembung alveolus itu pun memiliki gelembung-gelembung yang kecil seperti ini. Ini alveoli namanya, kalau yang lebih kecil lagi. Terus ini yang paling penting, alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kan kita kalau bernafas itu menghirup oksigen, terus keluarnya karbon dioksida. Kok bisa oksigen itu menjadi karbon dioksida? Karena bertukar di alveolus. Selanjutnya, alveolus seperti kata Ustazah tadi, letaknya ada di dalam paru-paru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang paru-paru. Alveolus tadi letaknya ada di dalam paru-paru ya, Kak. Terus untuk bronkus, ini ya, bronkusnya itu ini kan, ini trakea ya. Ini yang warna kuning ini trakea. Kemudian yang Ustazah beri warna biru, ini adalah bronkus. Bronkus, ini bronkus, bronkus. Kemudian bronkus bercabang menjadi apa tadi? Bronkiolus. Ini ada banyak bronkiolus, bronkiolus, bronkiolus. Banyak sekali bronkiolus. Kalian tidak perlu bingung mana trakea, mana bronkus, mana bronkiolus. Harus tahu ya. Dilihat dari gambar ini, yang Ustazah tandai warna kuning itu adalah trakea. Yang Ustazah tandai warna biru adalah bronkus. Sedangkan yang Ustazah tandai warna merah itu bronkiolus. Dihafalkan ya. Nah, sekarang
Di paru-paru, paru-paru itu dibungkus oleh selaput yang namanya pleura. Ya, paru-paru baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri dibungkus oleh selaput pleura. Nih yang tadi seperti yang Ustazah terangkan pada saat Ustazah menerangkan kata lobus, bahwa paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau 3 gelambir. Dihitung ya, coba hitung 1, 2, dan 3. Ada 3 gelambir. Sedangkan untuk paru-paru kiri ada 2 gelambir. Mana saja? 1, 2. Jelas ya? Oke, sekarang tentang mekanisme pernafasan. Bagaimanakah mekanisme pernafasan pada tubuh kita? Bagaimana sih pernafasan itu terjadi pada tubuh kita? Ada 2 mekanisme pernafasan pada tubuh manusia. Yang pertama pernafasan dada dan yang kedua pernafasan perut. Pembeda utamanya adalah otot-otot yang berperan pada kedua pernafasan tersebut. Kalau pernafasan dada dibantu oleh otot-otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut dibantu oleh otot diafragma. Nah, sekarang Ustazah jelaskan untuk mekanisme pernafasan dada. Setiap mekanisme pernafasan memiliki 2 fase, yaitu fase inspirasi atau fase menghirup udara dan fase ekspirasi atau fase mengeluarkan udara. Untuk pernafasan dada, fase inspirasinya ketika udara masuk, maka tulang rusuk terangkat karena kontraksi ototnya. Kemudian volume rongga dada membesar. Sedangkan fase ekspirasinya, volume rongga dada mengecil, kemudian tulang rusuk turun karena relaksasi. Interkonstar berelaksan ini maksudnya adalah otot tulang rusuk tadi berelaksasi. Sehingga karena otot tulang rusuk berelaksasi tadi, udara bisa keluar. Saya ulangi ya. Untuk mekanisme pernafasan dada, fase inspirasinya udara masuk, kemudian tulang rusuk terangkat, otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga volume rongga dada membesar. Fase ekspirasinya, volume rongga dada mengecil, tulang rusuk turun, karena berelaksasi, sehingga udara keluar. Paham ya? Sekarang untuk fase mekanisme pernafasan perut. Yang pertama, untuk inspirasinya, udara masuk, kemudian otot diafragma berkontraksi. Sehingga saat berkontraksi, otot diafragma itu mendatar dan volume rongga dada menjadi membesar. Dadanya menjadi seperti dibusungkan. Sedangkan untuk ekspirasinya, otot diafragma berelaksasi. Saya ulangi ya, jadi untuk fase ekspirasinya yaitu otot diafragma berelaksasi, kemudian otot perutnya berkontraksi sehingga diafragma kedorong ke atas, kemudian diafragmanya melengkung dan rongga dada mengecil, kemudian udara keluar. Itu dia pernafasan perut. Diingat-ingat, kalau fase inspirasi baik pernafasan dada maupun pernafasan perut itu otot pembantunya berkontraksi. Kalau fase ekspirasi baik pernafasan dada maupun pernafasan perut, otot-otot yang membantu itu berelaksasi. Apa itu otot-otot yang membantu? Seperti tadi yang Ustazah jelaskan ya. Otot yang membantu untuk pernafasan dada itu adalah otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan untuk pernafasan perut itu otot diafragma. Mohon difahami untuk mekanisme pernafasan ini. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan ke Ustazah. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Kita akan membahas pembahasan tentang sistem pernafasan lebih lanjut pada pertemuan IPA selanjutnya. Semoga dapat difahami ya penjelasan Ustazah. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh soal yang sudah Ustazah berikan. Dibuka pada menu CBT
computer based test itu nanti ada soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.